warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azhara Horenisa dalam program Semanjasmis. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan berbagai macam informasi aktual yang ada di lingkungan Kecamatan Jatinunggal. Ada salah satu tokoh inspiratif yang ada di SMA Jatinunggal, yaitu Bapak Ade Ramli Hidayat, MPD. Beliau adalah salah satu guru pendidikan agama Islam yang ada di SMA Jatinunggal, yang memiliki karir tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, sudah ada rekan saya di lapangan yang akan mewawancarai narasumber terkait. Di balik kesibukan mengajar di sekolah, ada sosok guru yang tak hanya berdedikasi di ruang kelas, tetapi juga aktif menginspirasi di luar sekolah. Beliau adalah Bapak Ade Ramli, MPD, seorang pendidik yang tak pernah berhenti berbagi ilmu dan semangat, bahkan di tengah masyarakat. Dalam setiap langkahnya, Bapak Ade Ramli selalu berusaha membawa nilai-nilai kebaikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi masyarakat. Di luar sekolah, beliau aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial, lingkungan, dan keagamaan. Dengan ketulusan hati, beliau mengajak generasi muda untuk peduli, berkarya, dan berkontribusi bagi sesama. Semangat beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa menjadi guru bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hati untuk mengabdi dan menebar manfaat dimanapun berada. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Fitriani sudah berada di lokasi SMA Negeri Jatinunggal dengan narasumber saya yaitu Bapak Ade Ramli Hidayat, MPDI. Kita akan tanya-tanya terkait pengalaman beliau selama menjadi guru dan mengaliki karir di luar lingkungan sekolah. Selamat sore Bapak Ade Ramli. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung memulai wawancara. Ya. Boleh Bapak ceritakan secara singkat apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan Bapak di lingkungan luar sekolah? Baik, kegiatan Bapak selain aktif di sekolah sebagai pengajar dan juga beberapa tugas tambahan sebagai pembina, tentunya berdasarkan dari hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Nah, kan ada batas waktu kegiatan kewajiban di sekolah, kita masuk jam 6.30, terus bubar rata-rata maksimal pukul 15 ya. Artinya ada spare waktu yang tentunya bisa kita gunakan juga sehingga bisa bermanfaat. Seperti ya di lingkungan masyarakat, itu tentunya kita juga aktif di desa, ada aktif Bapak di BPD dan juga di organisasi-organisasi yang lain. Oke. Sejak kapan Bapak mulai kegiatan tersebut dan seberapa konsisten kegiatan tersebut dilaksanakan hingga saat ini? Ya, sejak pertama kali jadi guru juga sudah ikut aktif ya. Ikut aktif apalagi ketika masih statusnya honorer gitu kan, artinya masih banyak peluang waktu untuk bisa kita gunakan ya. Kurang lebih dari 2010-an lah mulai aktif, mulai dari desa di Karang Taruna, terus meningkat aktif juga di lingkungan kecamatan Karang Taruna dan sebagainya. Jadi sangat lama sekali ya dimulainya seperti itu. Oke. Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara kegiatan di luar sekolah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, Pak? Baik, tentunya ini perlu perencanaan yang matang, karena bagaimanapun kita punya tugas yang sama-sama tentunya harus bersinergis, harus jalan gitu kan. Yang pasti kalau waktu dari pagi sampai siang itu fokusnya di sekolah, tapi kan di sekolah pun tidak setiap waktu ya. Nah, sisanya tentunya kita manfaatkan di organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan lingkungan luar sekolah, seperti ya tadi ketika ada kegiatan di luar sekolah di organisasi tersebut, tentunya ya kita cari peluang bisa dilaksanakan setelah pulang sekolah. Adapun ketika mepet sekali, dua-duanya urgen ya, dua-duanya juga
tentunya membutuhkan waktu yang beririsan, nanti ada skala prioritas juga, sehingga di sini bisa jalan, di sana pun tentunya bisa terselesaikan. Manajemen waktu. Ya. Mengapa Bapak sangat aktif melakukan kegiatan di luar lingkungan sekolah meskipun Bapak sudah memiliki banyak kegiatan di lingkungan sekolah? Nah, salah satunya pertama kepercayaan ya. Kadang kegiatan kita yang dilaksanakan atau yang diikuti di luar sekolah itu kan karena apa ya? Karena kepercayaan. Misalkan direkrut jadi BPD di desa, aktif misalkan di Kuaran tingkat kecamatan, aktif di PGRI tingkat kecamatan. Itu karena juga kepercayaan itu kan yang diberikan, terus dirasa kira bisa membantu, ya tentunya kenapa tidak untuk menguatkan lebih kepada memposisikan kita lebih bermanfaat lagi. Artinya dan tentunya selama kita masih siap ya, selama kita masih punya waktu luang, apalagi kalau misalkan jiwa muda kalau ya banyak rebahan kayaknya tidak baik ya. Artinya momen-momen itu kita manfaatkan lah, daripada pulang sekolah kan misalkan jam 15 selesai nih. Apakah selesai sampai di sana kegiatan kita? Padahal ada waktu. Misalkan biasa kita tidur jam 9 atau jam 8 kan dari spare waktu dari jam 3 atau jam 15 sampai dengan jam 8 kan masih ada waktu yang bisa kita gunakan. Ya, intinya untuk memaksimalkan supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia saja. Mudah-mudahan. Maksudnya apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan kegiatan di luar sekolah dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Yang pasti tantangannya tentu ketika ada kegiatan yang beririsan. Nah, misalkan di sekolah kebetulan di hari tersebut ada jam, tapi di organisasi lain juga yang bertepatan waktu kita harus hadir mengikuti kegiatan. Paling nanti bagaimana caranya kita meminimalisir sehingga di sini bisa jalan. Kalau kita hadir di dua-duanya dengan waktu yang sama kan sulit. Artinya misalkan karena ini urgen untuk organisasi misalkan dan datang momennya tidak setiap hari kan organisasi. Misalkan untuk ngajar bisa dengan sebelumnya kita berikan juga modul tugas gitu kan. Yang pasti tetap intinya kedua kegiatan bisa berjalan dengan tentunya metode yang berbeda. Itu kembali ke manajemen kita juga bisa berjalan kedua-duanya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ade Ramli atas waktu dan pandangan yang sudah diberikan dalam podcast kami. Pembahasan kali ini mengenai inspirasi guru di balik seragam. Sangat menginspirasi, semoga informasi ini bermanfaat bagi para pendengar. Mudah-mudahan jadi inspirasi, apalagi bagi kalian yang muda-muda ya, tentunya yang harus punya semangat. Karena kalau kita selagi muda sudah punya semangat, punya kegiatan, nanti kita tinggal ya tentunya menikmati hasil dari jerih payah perjuangan. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, demikian wawancara saya dengan narasumber. Saya kembalikan lagi ke Azahra di studio. Oke, baik. Terima kasih Fitriani atas liputannya. Tadi ada berita terkait salah satu tokoh inspiratif dari SMA Jatinunggal, yaitu Bapak Ade Ramli Hidayat, MPD. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Azahra Horinisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.